adik-adik, perkenalkan, nama saya Lena Sapitri Neibaho, biasa dipanggil Lena, dan agar lebih akrab kalian memanggil saya Ibu Lena saja. Ibu berasal dari jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Nah, di sini kita akan mempelajari apa itu konsep dasar ilmu ekonomi. Dan di sini juga kita akan memperdalam bagaimana konsep dasar ilmu ekonomi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kira-kira kalau kalian mempunyai uang 500 juta, apa sih yang akan kalian lakuin di uang 500 juta itu? Atau kalian ingin membeli mobil baru? Atau rumah baru? Atau juga bisa untuk modal, untuk usaha baru, atau kalian tabung. Pastinya pilihan-pilihan tersebut itu akan menjadi pilihan yang terbaik di kehidupan kita nanti. Dan inilah contoh dari pertanyaan-pertanyaan kecil di ilmu yang satu ini, yaitu ilmu ekonomi. Nah, di ilmu ekonomi ini kita itu tidak hanya membahas soal uang, tetapi lebih besar dari itu. Dan di sini kita itu akan mempelajari ilmu yang sebenarnya dan bikin keputusan terbaik dari berbagai pilihan-pilihan yang ada. Jadi siap-siaplah belajar ilmu ekonomi yang ternyata sudah ada sejak manusia membangun peradaban. Nah, sebuah ilmu akhir ini yang mempengaruhi dunia dari sejarah, budaya, bahkan politik. Dan inilah dia, ekonomi. Nah, kita akan masuk dan membahas mengenai pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah bidang yang mempelajari tentang pengelolaan sumber daya seorang perorangan, masyarakat, kelompok, bahkan negara. Ilmu ekonomi ini adalah ilmu pengetahuan yang membahas suatu bentuk usaha manusia dalam mencukupi kebutuhannya supaya nantinya segala kesejahteraan dan kemakmurannya tercapai. Tapi sederhananya adalah ilmu ini adalah ilmu tentang pilihan dan besarnya selalu kita itu ingin ini, ingin itu, tetapi pastinya tidak mungkin keinginan kita itu tercapai. Karena tentunya modal yang kita punya itu pastinya terbatas. Mau itu modal uang, modal tenaga, ataupun modal waktu. Nah, jadi ilmu ini ngajari kita apakah pilihan-pilihan kita ini terbaik yang akan bisa kita ambil agar keinginan kita itu tercapai. Semua itu dilakukan dengan bentuk pertimbangan. Mulai dari alasan kita yang ingin lakuinya sampai bagian itu gara-gara kita ngejar keinginan itu, dan disadarin atau tidak, dasar-dasar ekonomi itu sebenarnya kita menerapkannya tetap di setiap hari. Pas kita itu dihadapkan dengan berbagai pilihan-pilihan yang banyak. Tapi bedanya kalau udah berurusan dengan uang, kita ini nggak boleh putusin pakai perasaan saja. Supaya apa? Supaya akurat. Kita lebih bisa memakai angka dan data-data dan yang ingin kita terapkan dengan keuangan sampai di titik tingkat negara. Nah, di konsep dasar ilmu ekonomi ini adalah ada pembagian ilmu ekonomi. Dan di pembagian ilmu ekonomi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ada ekonomi teori, dan yang ketiga ada ekonomi terapan. Yang pertama ada ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif ini adalah ilmu ekonomi yang menjelaskan gambar atau fakta dan data empiris tentang peristiwa-peristiwa ekonomi. Yang kedua tadi ada ekonomi teori. Ekonomi teori ini adalah ilmu ekonomi yang bersikeras untuk mendapatkan dan menerangkannya, artinya, dan mengaitkan suatu keterkaitan, sebab dan akibat, dan juga menerangkan bagaimana sistem perekonomian pada kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir ada ekonomi terapan. Di ilmu ekonomi terapan ini adalah cabang ilmu ekonomi yang secara khusus membahas tentang penerapan ekonomi di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada inti masalah ekonomi. Dan di inti masalah ekonomi ini, yang pertama itu ada sebuah kelangkaan.
Nah, contoh-contoh dari kelangkaan ini yaitu seperti keterbatasan sumber daya alam, perbedaan letak geografis, lambatnya perkembangan teknologi, dan yang kedua itu ada mengatasi kelangkaan sumber daya dan memanfaatkan biaya peluang. Dan yang ketiga ada upaya mengatasi kelangkaan. Nah, di upaya mengatasi kelangkaan ini itu ada 3. Yang pertama itu ada kita itu memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Yang kedua itu kita membuat skala prioritas kebutuhan, dan yang ketiga itu kita harus mengelola keuangan kita itu secara efektif, baik itu di kehidupan kita sehari-hari maupun di negara. Nah, salah satu alasan kenapa ilmu ekonomi itu ada, karena manusia itu tadi serakah. Ilmu ekonomi karena ketidakseimbangan antara sumber daya alam dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Contohnya nih, kamu beli baju, terus kamu itu ingin beli jas, dan kamu ingin beli topi lagi, dan kamu ingin beli tas, celana, parfum, atau apapun itu disebut sebagai efek Diderot. Nah, Mahatma Gandhi pernah berkata, bumi itu menyediakan cukup untuk memuaskan kebutuhan manusia, namun tidak pernah cukup untuk memuaskan keserakahannya. Karena itulah, belajarlah untuk membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ditanya lagi di dalam kelas nanti. Dan ini akan menjadi salah satu pembelajaran yang ibu akan senang jika kalian itu memahami dari materi ini, karena materi ini tuh sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, terima kasih dan selamat siang, sampai jumpa semuanya.